Partai Demokrat tetap kukuh untuk mendorong Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Alasannya AHY lebih memiliki nilai jual berdasarkan hasil survei. Dikutip dari inilah.com, Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Demokrat Sahrial Nasution mengatakan, Demokrat tentu saja akan memperjuangkan kader terbaiknya secara objektif. Ada banyak instrumen untuk menguji objektivitas argumentasi tersebut, misalnya hasil survei dan mood politik yang berkembang di lapangan. Dia menilai sosok AHY memiliki banyak prestasi khususnya dalam memimpin partai. Bahkan figur AHY memiliki nilai jual dan bisa memastikan kemenangan bagi Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Selain itu, kader juga akan menentang jika AHY tidak diusung sebagai cawapres 2024. Untuk itu, Demokrat akan terus memperjuangkan agar Koalisi Perubahan bisa menerima AHY sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Komunikasi politik antara Demokrat dengan Nasdem dan PKS terus berjalan. Sementara Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya memang sudah menerima sosok AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun, masih ada kesepakatan yang belum diputuskan di antara calon anggota koalisi. PKS sendiri enggan mengungkapkan pembahasan apa yang belum menemui kesepakatan bersama tersebut. Namun yang jelas, Abu Bakar akan segera mengumumkan dan mendeklarasikan Anies Baswedan dan pasangannya di Pilpres 2024 secepatnya. Meski PKS sudah menerima AHY sebagai pendamping Anies, apakah Nasdem setuju? Pasalnya, antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat tak akur selama bertahun-tahun. Seperti diposting Kompas.com, keduanya nyaris tak pernah tampak bersama. Di pemerintahan pun Demokrat dan Nasdem tidak pernah berada dalam satu gerbong. Kerenggangan ini berawal dari pencalonan SBY di Pilpres 2004. Kala itu, SBY sempat menawarkan Paloh kursi menteri dan Dewan Pertimbangan Presiden Watim-Pres jika dirinya dan Yusuf Kala memenangkan pemilu presiden. Syaratnya, Paloh harus mengerahkan kekuatan jaringan media miliknya untuk mendukung SBY dan Demokrat dalam pencalonan. Paloh pun setuju membantu SBY. Demikian dikisahkan oleh Husama Hisyam dalam bukunya yang berjudul Surya Paloh Sang Ideolog. Pak Surya pun ditawari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika dan Dewan Pertimbangan Presiden saat itu. Kata Hisyam sebagaimana pemberitaan Kompas.com 10 Maret 2014. Meski bersedia mendukung pencalonan SBY, Paloh kala itu mengaku tak mengincar jabatan yang ditawarkan SBY. Ia hanya mau SBY menjalankan program restorasi yang diusungnya. Sebagai gantinya, Pak Surya pun hanya meminta jika SBY terpilih, dia ingin SBY menjalankan program restorasi yang diusung Pak Surya. Selama SBY mau mengusung program restorasi, kita dukung beliau. Itulah yang diucapkan Surya waktu itu, papar Hisyam. Singkat cerita, SBY berhasil memenangkan pertarungan dan dilantik menjadi Presiden ke-6 RI. Namun rupanya program restorasi titipan Paloh tidak sepenuhnya dijalankan. Salah satu komitmen restorasi seperti pemberantasan korupsi tidak dijalankan. Hanya 15% pemberantasan korupsi yang aktual pada era SBY. Sisanya korupsi lama sebelum pemerintahan SBY, kata Hisyam. Berangkat dari peristiwa itulah hubungan SBY dan Paloh retak. Celah antara keduanya diperkuat dengan manuver Paloh pada Pilpres 2009. Kala itu Paloh yang masih di bawah naungan Partai Golkar tidak lagi mendukung pencalonan SBY yang menggandeng Budiono sebagai calon wakil presiden. Paloh bersama Golkar mengusung Yusuf Kala dan Wiranto, meski akhirnya SBY Budiono berhasil memenangkan pertarungan. Pada Pilpres 2014 dan 2019, Paloh dan SBY kembali berseberangan. Dengan membawa bendera Nasdem, Paloh konsisten mendukung koalisi Joko Widodo. Sementara, SBY di bawah Demokrat mengambil sikap netral pada 2 kali pemilu. Oleh karenanya, sejak 2014, Partai Bintang Mersi itu tak masuk ke pemerintahan. Nah, bisa saja sejarah kelam ini menjadi catatan hitam untuk balas dendam terhadap SBY yang membohongi Surya Paloh. Akhirnya, AHY pun tak bisa jadi cawapres mendampingi Anies. Jika ini terjadi, maka tamatlah Anies jadi capres di 2024. Begitu kira-kira.
Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.